Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Untuk lebih mendapatkan bantuan Su Yang dan pada saat yang sama menebus hutang sebelumnya kepada Tian Lanzong, Pangeran ke-8 datang dengan sebuah ide. Saya melihatnya datang ke tengah medan perang dan berkata kepada semua pemimpin dari berbagai sekte besar yang datang untuk berpartisipasi, semuanya, penurunan total dari sekte Tianwu dalam Perang Dunia Pertama hari ini berarti bahwa sekte pertama di Kabupaten Tianwu telah sepenuhnya menjadi sejarah. Demikian pula, seluruh wilayah membutuhkan pemimpin baru untuk memimpin setiap orang menuju perkembangan baru. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Pemimpin sekte mana yang menurut Anda cocok untuk memimpin posisi wilayah Tianwu? Begitu Pangeran ke-8 mengucapkan kata-kata ini, semua pemimpin dari berbagai nadi di tempat kejadian sudah memiliki jawabannya. Di antara mereka, pemimpin Si Fangmen, Dongfang Tianyu, adalah yang pertama berdiri dan berbicara. Jika Anda kembali ke Pangeran ke-8, saya pikir sekolah nomor 1 di Wu County hari ini tidak lain adalah sekte Tianlan. Oh, ceritakan tentang alasanmu. Dongfang Tianyu tersenyum dan berkata, alasannya sangat sederhana. Tian Lanzong adalah garis tertua di seluruh wilayah. Meskipun agak sepi untuk sementara waktu, sekarang Su Yang lahir, dan kekuatannya jelas bagi semua orang. Lebih lanjut, baru-baru ini untuk jangka waktu tertentu, di bawah kepemimpinan penguasa saat ini Ling Qingshu, Tian Lanzong secara bertahap telah pulih ke kondisi puncaknya. Saya percaya bahwa dengan Tian Lanzong memimpin kita untuk berkembang bersama, kekuatan seluruh Kabupaten Tianwu akan menjadi ditingkatkan. Ketika Dongfang Tianyu mengatakan sesuatu, dia langsung mendapat pujian dari semua orang di sekitarnya. Tentu saja dia juga mengatakan apa yang paling ingin didengar Pangeran ke-8. Saya harus mengatakan bahwa sanjungan orang ini sangat bagus. Sekte Skylan, Sekte Skylan. Gunung meraung dan teriakan seperti tsunami meletus. Ling Qingshu melihat sekeliling, dan semacam kecemasan muncul di hatinya. Dia tidak tahu apakah suasana seperti itu baik atau buruk untuk sekte Tianlan, tetapi dia hanya mengerti satu hal. Sekarang Su Yang ada di sini, tidak ada yang bisa dengan mudah memprovokasi Tian Lanzong. Su Yang melambaikan tangannya dengan lembut, dan sorakan semua orang terdiam. Setiap orang sopan. Sekte Tianlan kita tidak memiliki rencana untuk mendominasi raja, tetapi sampai hari ini saya pikir semua orang mengerti garis bawah kita. Jika ada yang berani menyentuh garis bawah kita, dia ingin berada di atas sekte Tianlan kita. Jadilah dalang, maka bersiaplah untuk kehancuran. Kata-kata Su Yang tidak sombong atau sombong, tetapi penuh dengan pencegahan, langsung mengubah Sky Lanzong untuk meninggalkan kesan yang dalam di hati semua orang. Tiga pangeran, kupikir kita harus bicara di tempat lain. Mohon untuk... Aku melihat ketiga pangeran dengan lembut memberi isyarat, dan naga emas dengan cepat turun di udara. Ini adalah biarawati naga emas yang secara eksklusif digunakan oleh para bangsawan dari dinasti Xia besar. Ini adalah fungsi dari kapal roh yang biasanya digunakan oleh para biarawan, tapi fasilitas internal lebih baik dari kapal roh biasa, jauh lebih mewah. Sebelum pergi, Su Yang memberi perintah pada Ling Qingshu, memintanya untuk membawa anak buahnya ke markas Tian Wusong bersama sekte lain. Niat Su Yang melakukan ini sangat sederhana, yaitu agar sekte lain tahu siapa bos sebenarnya di Kabupaten Tianwu mulai sekarang. Leluhur yakinlah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Setelah Ling Qingshu mendapat perintah, dia langsung menghilang di tempatnya. Kemudian Su Yang dan Huang Tian memasuki Jinlong Nian bersama tiga pangeran. Ya Tuhan, layak menjadi mobil eksklusif untuk para pangeran, naga emas ini sungguh luar biasa. Pangeran ketiga melirik Huang Tian dan tersenyum dan berkata, jika Yang Mulia menyukainya, saya bisa membuatkan set khusus untuk Anda. Huang Tian tertawa dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, saya tidak memiliki level ini. Jika Anda benar-benar ingin mencocokkan, Anda harus tetap cocok dengan Su Yang, saya tidak membutuhkannya. Meskipun orang tua Huang Tian biasanya riang, dia benar-benar tidak memiliki keinginan untuk hal-hal eksternal ini. Ketiga pangeran itu memerintahkan Huang Tian dan Su Yang untuk membangun putri perak puncak salju terbaik, dan 2 hari kemudian biarkan mereka mengawasi tempat duduk. Yang Mulia Su Yang, kami telah melihat kekuatan Anda. Yang paling tidak dimiliki dinasti Daxia adalah talenta top seperti Anda. Anggap saja, kondisi apa yang dibutuhkan untuk bekerja sama dengan kami untuk waktu yang lama.
Ketiga pangeran langsung ke intinya. Orang ini selalu menjadi orang yang kuat dan tegas. Dia tidak suka bergaul dengan orang-orang. Pada saat yang sama, cara berbicara ini juga memungkinkan ketiga pangeran untuk menonjol di antara tiga pangeran, pertama-tama mendapatkan perhatian Su Yang. Su Yang tertawa kecil, jadi tentu saja dia tidak akan menjualnya. Dengan segala hormat, jika yang Anda butuhkan hanyalah seorang punggawa yang tunduk pada perintah Anda, maaf, sulit bagi saya untuk melakukannya. Tetapi jika Anda hanya ingin bekerja sama dengan saya, ada banyak cara untuk melakukannya, dan saya akan mengungkapkan ketulusan saya. Tapi dinasti harus memberi Tian Lanzong manfaat yang cukup. Ketiga pangeran itu saling memandang, dan mereka semua mengerti maksud Su Yang. Mari kita bicarakan, jika kita bisa memutuskan, kita pasti tidak akan menolak. Su Yang mengangguk dengan tenang, saya membutuhkan 3 syarat. Jika Anda dapat bertemu dengan mereka, maka saya akan menyetujui permintaan kerja sama Anda atas nama Tian Lanzong. Pertama, aku membutuhkan rumah gua, dengan 10.000 tahun Xuanbing dan 9 surga musim semi teratai. Pangeran ketiga tersenyum sedikit, bolehkah saya tahu tujuannya? Su Yang tidak bermaksud menyembunyikan ini. Jangan beritahu aku pangeran ketiga, aku ingin membangkitkan seseorang. Orang ini adalah muridku dan sangat penting bagiku. Aku harus membangkitkannya, dan masalah ini juga terkait dengan nasib masa depan sekte Tianlan. Hanya ketika Tian Lanzong pindah ke tingkat yang lebih tinggi, dinasti Daxia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Pangeran ketiga mengangguk lembut, tidak masalah, aku berjanji, tapi butuh seminggu untuk mempersiapkannya, dan dalam seminggu aku akan memenuhi janjiku. Su Yang mengangguk, terima kasih pangeran ketiga. Kondisi kedua saya adalah bahwa sekte Tianlan disatukan di bawah yurisdiksi dinasti Menshan, tetapi semua sekte budidaya dari seluruh dinasti harus mendengarkan pengiriman terpadu dari sekte Tianlan, dan semua kekuatan dalam jangkauan harus menggunakan Tianlan kami. Sekte sebagai tuan, begitu kita mendapat perintah, semua sekolah dalam lingkup harus ditegakkan dengan ketat. Saya perlu sertifikat agar perintah yang saya berikan memiliki kekuatan yang cukup. Tidak masalah. Kita juga bisa memenuhi ini, tapi ada premis. Jika kamu membiarkan mereka melakukan sesuatu yang melanggar dinasti Xia besar, maka kamu harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Ini wajar. Faktanya, Su Yang membuat permintaan seperti itu untuk lebih mengkonsolidasikan posisi Tian Lanzong dalam lingkup dinasti Daxia. Ada juga kekuatan kekaisaran dinasti sebagai penghalang. Bahkan jika dia meninggalkan Dakizhou di masa depan, dia tidak akan memiliki ada kekhawatiran. Su Yang melakukan ini untuk membuka jalan bagi Ling Qingshu. Adapun permintaan ketiga, Su Yang tidak segera memberikan jawaban, hanya mengklaim bahwa dinasti Xia Agung berhutang budi kepada Tian Lanzong, dan jika diperlukan di masa depan, dinasti hanya dapat memenuhinya. Tiga pangeran menyetujui permintaan Su Yang satu persatu. Sikap ini membuat Su Yang sangat puas, tetapi Su Yang juga tahu bahwa ketiga orang itu memiliki sikap yang sama, lagi pula, mereka juga punya ide lain untuk diri mereka sendiri. Oke, sekarang permintaan saya telah dibuat. Sebagai dasar perdagangan yang setara, saya akan menjanjikan 3 hal kepada Anda. Ketiga pangeran masing-masing dapat mengajukan satu permintaan kepada saya. Selama saya harus dapat melakukannya, saya pasti akan memuaskanmu.